Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, seperti biasa kalau guru BK yang bertanya apa kabar, tentunya jawabannya alhamdulillah, cool, tetap asik. Mudah-mudahan kita selalu asik, selalu bersemangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini materi yang akan kita bicarakan atau yang akan kita bahas yaitu tentang pengendalian diri, pengendalian emosi dalam diri. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pengendalian emosi dalam diri, Ibu ingin bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan emosi? Nah, pada umumnya orang-orang itu kalau mendengar kata emosi pasti jawabannya marah, benci. Tetapi sebenarnya anak-anak, yang namanya emosi itu tidak identik dengan marah, ya. Jadi kita lihat dulu pengertiannya emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul karena pengaruh dari luar, karena ada rangsangan dari luar yang diterima oleh indera kita. Nah, sehingga emosi seseorang itu berbeda-beda sesuai dengan indera atau sesuai dengan rangsangan yang diterima oleh indera kita. Indera kita meresponnya berbeda atau rangsangan yang diterima berbeda, tentu perasaan yang muncul juga berbeda. Jadi tadi seperti yang dikemukakan oleh para ahli tadi, bahwa emosi itu adalah perasaan yang muncul karena adanya rangsangan dari luar. Nah, emosi itu dibagi dalam 5 hal. Yang pertama tadi marah. Ya, kenapa seseorang marah? Karena biasanya seseorang marah itu karena orang lain melakukan kesalahan kepada kita, sehingga kita menjadi marah. Ya, muncul emosi, biasanya emosi marah itu agresif, benci, ya, kita cemberut. Nah, itu emosi marah. Yang kedua adalah emosi sedih. Sedih, pilu. Biasanya orang mengekspresikan emosi sedih itu dengan menangis atau dengan menarik diri dari pergaulan, mengurung diri. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah emosi iri. Nah, kenapa emosi iri itu bisa muncul? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Kita membandingkan orang lain, misalnya kenapa sih orang lain kok nilainya 100, kenapa saya cuma 50? Nah, itu berarti kita membandingkan dengan orang lain, sehingga kita merasa ada perasaan iri dalam diri kita. Nah, makanya di sini kita perlu adanya pengendalian emosi dalam diri. Nanti kita bahas. Yang keempat yaitu emosi takut. Ya, orang merasa takut karena orang menganggap suatu objek yang ditemui itu akan membuat musibah bagi dirinya. Ya, misalnya seseorang takut akan ulet. Nah, karena menganggap dengan misalnya ada ulet itu badan jadi gatal-gatal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah emosi cinta. Ya, nah emosi cinta itu biasanya bukan hanya ada tumbuh di masa remaja sih, walaupun ya masa remaja mulai masa mengenal cinta itu normal, ada ketertarikan terhadap lawan jenis, ya. Yang tidak normal itu tertarik terhadap sesama jenis. Nah, kalau tertarik terhadap lawan jenis itu normal, tapi ada tapinya. Seusia kalian, seusia SMP itu kalian harus bisa tadi mengendalikan emosi cintanya itu, diarahkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Nah, itu tadi macam-macam emosi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi tadi, bagaimana sih cara mengendalikan emosi-emosi yang tadi, coba kalian perhatikan dulu tayangan berikut ini. Ya. Di sini ada kisah inspiratif Paku, sebuah paku. Silakan diperhatikan dulu.
sudah kalian lihat ya. Jadi kesimpulannya dari yang tadi, atau Ibu perjelas lagi ya, yang tadi barangkali ada di antara kalian yang kurang jelas, bahwa ada seorang anak laki-laki yang sangat pemarah, kemudian datang pada ayahnya. Ayahnya menyuruh dia setiap kali marah dia harus menancapkan sebuah paku, begitu seterusnya. Setiap kali marah harus menancapkan sebuah paku sampai dia tidak marah lagi. Nah, jadi setiap dia bisa menahan emosi, ayahnya menyuruh dia untuk mencabut paku-paku tadi sampai habis. Tetapi apa yang terjadi, walaupun tadi paku-paku itu sudah tercabut, dia sudah tidak emosi lagi, ya, tetapi luka orang lain yang akibat kemarahan kita mungkin tidak bisa sembuh dengan sendirinya, dengan begitu saja. Makanya kesimpulannya tadi, yang pertama dari tayangan tadi, kesimpulan yang pertama adalah bahwa sebetulnya kita bisa menahan emosi, bisa mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, sebelum kita membuat orang lain terluka, ya tadi lebih baik kita menjaga mengendalikan emosi. Jadi bagaimana tuh caranya untuk mengendalikan emosi dalam diri itu? Anak-anak, ada 3 hal yang harus kita pahami, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk mengendalikan emosi dalam diri itu, bahwa kita harus senantiasa dalam bertindak itu berdasarkan kepada logika, ya, jangan sampai merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai misalnya emosi mau bunuh diri gitu ya. Nah, itu kan tidak masuk logika. Kemudian yang kedua yaitu kita berpikir apa sih akibat negatifnya. Apa sih sebelum kita melakukan sesuatu, apa sih akibat buruknya, akibat negatifnya dari yang kita lakukan saat ini. Nah, kita kalau berpikir sudah tahu, oh ini negatifnya gini-gini, merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, atau merugikan nama baik orang tua, nama baik sekolah, ya lebih baik tidak kita lakukan. Itu yang kedua, jadi pengendalian diri. Yang ketiganya adalah kita harus senantiasa memaafkan orang lain. Seperti misalnya tadi, anak tadi marah, selalu marah-marah, tapi berusaha dengan memaafkan orang lain. Kan kalau kita memaafkan orang lain, mungkin tadi bekas-bekas pakunya itu atau luka-luka di hati orang lain itu tidak akan muncul kalau kita bisa menahan emosi. Nah, itu mungkin anak-anak, walaupun hanya sekilas penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberikan tugas pada kalian. Silakan nanti tugasnya ditulis di buku, difotokan, dikirimkan ke classroom. Yang pertama adalah kalian tuliskan lagi apa sih yang dimaksud dengan emosi itu, ya. Dan yang kedua, upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri kalian. Tadi emosinya tentunya bukan emosi marah saja ya, emosi sedih, emosi iri, itu harus bisa kalian mengendalikan. Emosi takut harus bisa kalian kendalikan. Nah, upaya apa saja yang sudah kalian lakukan? Silakan ditulis dan dikirimkan fotonya ke classroom. Itu saja anak-anakku. Mudah-mudahan tadi ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.